Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal amwala aunan lil mu'minina fi ibadihi wa dunya. Wa farradallahu zakata ala abdihi ibtila'an wa imtihanan wa lutfan bil mu'minina imtinanan. Ahmaduhu wa subhanahu ala kulli ni'amin wa afiyatin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kana sadiqal wa'd wa kana nabiyyan wa rasula. Wa nusalli ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ayah bunda, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup seorang muslim bisa dikategorikan menjadi dua tujuan. Yang pertama, tujuan jangka pendek, fid dunya hasanah, kebaikan atau kebahagiaan hidup di dunia. Yang kedua, tujuan jangka panjang, wa fil akhirati hasanah, yakni kebahagiaan, kebaikan hidup di akhirat nanti. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala minimal setiap selesai sholat 5 waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, arsyadakumullahu ajma'in. Untuk mencapai tujuan hidup tersebut, tentunya kita membutuhkan sarana atau alat untuk mencapainya. Di antaranya adalah amwal atau harta. Karena harta hanya berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka seyogyanya harus difungsikan sebagaimana mestinya. Jangan sampai harta yang kita miliki justru memperalat atau menjadi tujuan akhir hidup seorang muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an kata zakat diulang kurang lebih sebanyak 82 kali. Dan di banyak ayat kalimat aqimus shalah, tegakkanlah salat, selalu diiringi dengan kalimat wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Mengapa demikian? Hal ini menunjukkan bahwa ibadah sosial tidak kalah pentingnya dengan ibadah pribadi seorang muslim. Seorang muslim bukan hanya harus soleh secara vertikal, akan tetapi juga dia harus soleh secara secara horizontal. Dia harus soleh baik perilaku dan perbuatannya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Ayat ini adalah salah satu dalil yang mewajibkan seorang muslim untuk menunaikan zakatnya. Khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka. Maka harta yang dimiliki oleh seorang muslim
itu juga harus berfungsi secara sosial. Artinya harta yang dimiliki oleh seorang muslim harus bisa berfungsi untuk membantu saudara muslim lainnya. Seorang muslim harus menyadari bahwa di sebagian harta mereka itu ada hak untuk orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukankah pernah bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hijjul bait wa shaumur Ramadan." Jadi zakat adalah salah satu pilar dari rukun Islam. Maka kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk menunaikan zakat, tentunya kita sudah menegakkan salah satu pilar dari rukun Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengeluarkan zakat kita, mengeluarkan sebagian harta kita, karena di dalam harta kita ada hak untuk orang lain. Dan tentunya harta yang kita miliki itu akan kita gunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup jangka panjang kita, yakni kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi golongan orang-orang yang beruntung, yang akan Allah panggil ke dalam jannahnya melalui babuz zakah, yakni pintu zakat. Karena kita menjadi orang yang ahli zakat, yang ahli bersedekah, sehingga kita akan mencapai tujuan jangka panjang kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menggunakan harta yang kita miliki untuk membantu saudara muslim lainnya, tentunya hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.